Yesus, ku mengasihimu. Saudara, biarlah ini menjadi pujian dan doa kita bersama memasuki tahun baru 2024 ini dengan sebuah kerinduan, tekad, komitmen kita di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi. Saudara, berbicara mengenai persembahan dan persepuluhan itu merupakan sebuah topik yang seringkali menimbulkan kontroversi dan perdebatan, bahkan di kalangan orang-orang percaya, di kalangan orang-orang yang mengaku diri Kristen. Beberapa orang melihat bahwa persembahan dan persepuluhan itu sebagai sebuah kewajiban agamawi. Namun saudara, sementara yang lainnya melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik daripada kehidupan ini. Oleh sebab itu hari ini saudara, kita akan belajar melihatnya dari perspektif firman Tuhan, secara khusus di dalam kitab Maliaki. Namun terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami membutuhkan terang firman-Mu, sehingga di tengah-tengah gelapnya dunia oleh karena dosa, kami tetap boleh melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami saat kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu, sehingga kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami boleh menghidupinya di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Pakailah, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkatilah setiap umat-Mu yang rindu, yang siap hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah orang-orang yang sungguh merindukan kebenaran sabda Tuhan, mereka akan pulang dengan kelimpahan berkat yang limpah daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita membaca bersama Maliaki pasal yang pertama ayat yang kedua, kemudian kita lanjutkan pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saudara, yang ada di layar itu adalah Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jika saudara membaca di handphone atau di dalam Alkitab cetak yang masih memakai TB Alkitab terjemahan baru juga dipersilahkan. Saya akan membaca ayat yang kedua, saudara, kemudian ayat yang ke-6 bergantian sampai pada ayatnya yang ke-6, 12. Maliaki pasal yang pertama ayat yang kedua, judul dari perikop ini, Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan, aku mengasihi Yakub. Ayat 6. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Bersama-sama 12. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, persembahan dan persepuluhan itu sesungguhnya merupakan hak istimewa bagi orang-orang percaya. Saudara, ini merupakan sebuah tindakan memberi, bukan hanya tentang uang, saudara. Bukan hanya masalah tentang materi semata, tetapi saudara, ini tentang menyerahkan hati kita, tentang kita menyelaraskan
akan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Hari ini saudara kita mengulas mengenai persembahan, mengenai persepuluhan dari kitab Maleakhi. Ketika kita membaca saudara ayat demi ayat yang tadi kita baca secara bergantian, saudara akan menemukan sebuah gaya penulisan daripada kitab Maleakhi yang luar biasa menariknya, saudara. Karena kitab Maleakhi ini ditulis dengan sebuah pola, dengan sebuah metode tanya jawab antara Tuhan Allah dengan umatnya. Saudara-saudara, Allah mengajukan pertanyaan dan kemudian Israel menjawab. Israel mengajukan pertanyaan ketika Tuhan Allah menyatakan sebuah pernyataannya. Di dalam nats yang kita baca, saudara, kitab Nabi Maleakhi ini memulai tulisannya dengan sebuah pernyataan ilahi yang luar biasa, yaitu aku Tuhan Allah mengasihi engkau. Saudara, ini sebuah statement, merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa dari Tuhan Allah kepada umatnya, saudara. Bahwa Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang maha mulia, Tuhan Allah yang tidak terbatas itu menyatakan cinta kasihnya kepada umatnya yang terbatas, kepada manusia yang lemah, kepada manusia yang hina. Saudara, namun perhatikan bagaimana reaksi atau respon atau jawaban daripada Israel umatnya setelah mendengar pernyataan yang luar biasa dari Tuhan Allah. Saudara, Alkitab tidak mencatat Israel menjadi terharu, saudara. Israel menjadi bersuka cita dan tersentuh hatinya dengan statement pernyataan Allah, aku mengasihi engkau ini, saudara. Tetapi saudara, Israel mengajukan sebuah pertanyaan, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Di dalam terjemahan TB, saudara, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Saudara, ini dilatar belakangi dengan sebuah kondisi di mana Israel itu merasa bahwa Allah itu sepertinya sudah tidak lagi mengasihi mereka. Saudara. Oleh karena mereka berada dalam penderitaan dan penindasan setelah keluar dari pembuangan. Mereka bermimpi hidup mereka jauh lebih baik, saudara. Jauh dari apa yang namanya itu penderitaan dan kelaparan, saudara. Tetapi realitanya musuh-musuh masih mengepung mereka. Dan mereka mengalami apa yang namanya gagal panen. Sehingga bukan kemakmuran yang mereka lihat, yang mereka mimpikan itu, saudara. Tetapi justru yang terjadi adalah kekeringan yang membawa mereka kepada kelaparan. Sehingga mereka bertanya, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Saudara, pernyataan Tuhan, aku mengasihi engkau, saudara, itu mengandung sebuah pengertian seharusnya bahwa Tuhan Allah itu telah mengasihi, saudara. Dan Tuhan Allah itu masih mengasihi. Tuhan Allah itu akan terus mengasihi. Ini kandungan makna pengertiannya, saudara. Maka sesungguhnya, saudara, kasih Allah itu bukanlah unconditional love, saudara. Tetapi saudara, kasih Allah itu adalah kasih yang betul-betul utuh. Kasih Allah itu bukan kasih yang didasarkan kepada kondisi-kondisi tertentu, saudara. Melainkan kasih yang tidak dibatasi oleh situasi, tidak dibatasi oleh keadaan, saudara. Itulah kasih Allah. Sehingga sekalipun pada saat itu, saudara, Israel itu berubah setia, menyimpang dari hukum-hukum dan perintah Tuhan, menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Surah kitab Maleakhi dituliskan bagaimana Maleakhi dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi untuk berteriak dengan lantang, berteriak dengan keras kepada bangsa Israel yang berubah setia. Mereka mengambil alih dekat untuk berhala-hala daripada mereka mengambil hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan tetap menyatakan cinta kasih-Nya itu kepada Israel yang sudah berubah setia dan tidak lagi mengikuti akan ketetapan-ketetapan Tuhan.
Sehingga di dalam Maliaki pasal yang pertama ayat yang ke-6, saudara, Tuhan mengecam Israel. Saudara, Tuhan itu memberikan teguran yang luar biasa kepada para imam, saudara. Oleh karena para imam itu menghina Tuhan Allah. Dan mereka bertanya, saudara, dengan cara bagaimana Tuhan kami menghina namamu? Saudara, jawaban Tuhan yaitu dengan mempersembahkan hewan-hewan yang cacat, hewan-hewan yang buta, yang timpang, yang sakit. Engkau menghina daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara, bagian ini dirangkai dengan luar biasa di dalam ayat yang ke-8, saudara. Maliaki berkata, apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang, yang sakit, bukankah itu jahat? Coba bawalah itu kepada penguasa daerahmu. Apakah ia berkenan kepadamu atau menyambutmu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, kalau untuk diberikan kepada manusia yang punya jabatan, diberikan kepada manusia yang punya kedudukan, yang punya pangkat, kita selalu pilihkan yang terbaik. Maka pertanyaannya, mengapa jikalau diberikan untuk Tuhan, penguasa di atas segala penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, kita sembarangan di dalam memberikannya? Kita ala kadarnya, asal-asalan di dalam memberikan persembahan. Maka saudara-saudara, Tuhan Allah mengecam dengan keras para imam. Mengapa engkau menghina akan Tuhan Allah? Di dalam hal apa? Di dalam hal memberikan persembahan. Bukan yang baik, bukan binatang yang baik, yang sehat, yang gemuk, yang tambun yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi binatang-binatang yang cacat, yang sakit, yang timpang, saudara, itu yang diberikan untuk Tuhan. Maka saudara-saudara, ini menjadi sebuah refleksi di dalam diri kita. Pada saat kita datang beribadah di rumah Tuhan, pada saat kita datang memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara-saudara, kira-kira persembahan seperti apa yang kita berikan untuk Tuhan? Adakah jauh-jauh hari atau jauh-jauh sebelum kita datang di rumah Allah memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara, persembahan itu sudah dipersiapkan sebelumnya? Saya sangat terkesan dengan salah satu jemaat yang pernah saya layani, saudara. Saudara, karena gereja sama seperti kita ada amplop persembahan, dia selalu bawa pulang amplop persembahan. Dan dia berkata, "Semu saya bawa ya beberapa amplop persembahan." Oh boleh, untuk apa? Karena saya akan mempersiapkannya terlebih dulu. Saya mendoakan kepada Tuhan. Saya berikan persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan juga digenapkan. Saudara-saudara, bagaimana kita, hati kita pada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Adakah itu yang terbaik? Bukan berbicara masalah jumlah, saudara-saudara. Bukan berbicara masalah nominalnya. Tetapi hati yang terbaik pasti, saudara. Saudara, orang yang mencintai Tuhan, orang yang berjanji berkomitmen mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, lebih dalam lagi. Di dalam hatinya ada kerinduan yang menyala-nyala untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah Sang Juru Selamatnya. Saudara, kenapa Israel dikecam oleh Tuhan? Kenapa para imam dikecam, ditegur dengan keras oleh Tuhan? Oleh karena mereka menghina Tuhan. Menghina dalam hal apa, saudara? Tuhan berkata dengan jelas bahwa di dalam hal persembahan, di dalam hal persepuluhan. Maka saudara, mari kita menjadi umat Tuhan yang belajar untuk memberikan yang terbaik. Bukan yang rusak, bukan yang tidak mau kita pakai. Memberikan persembahan bukan uang yang sudah robek, yang sudah lusuh, yang sudah acak-acakan, yang sudah bau tidak karu-karuan. Kita masukkan untuk Tuhan. Bahkan
Kalau kita belanjakan di supermarket atau bahkan di pasar pun orang tidak mau menerimanya, kita kasih untuk Tuhan. Saudara, dengan hal apakah engkau menipu Tuhan? Yaitu dengan persembahan persepuluhan. Maka mari saudara kita belajar kembali kepada kebenaran firman. Ketika kita belajar untuk memberi kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada Dia. Saudara, bukankah Yesus Kristus anak Allah itu merupakan sebuah korban persembahan yang terbaik yang Allah berikan untuk kita manusia. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, maka satu-satu cara yang bisa membawa manusia kembali kepada Tuhan Allah yang mulia adalah Kristus diutus oleh Allah untuk turun oleh Bapa, turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan engkau dan saya. Kristus sebagai korban persembahan yang terbaik yang Bapa berikan untuk kita. Pertanyaannya, di dalam perjalanan hidup kita ini, adakah kita juga belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Pernyataan ilahi yang berikutnya, Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Dan lagi-lagi Israel mengajukan sebuah pertanyaan. Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali kepadamu? Surah pasal pertama ayat yang ke-6, para imam dikecam, ditegur dengan keras oleh karena menghina Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan yang cemar. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-8 yang tadi kita baca, saudara-saudara, mereka dikecam oleh karena mereka menipu Tuhan. Dalam hal apa? Saudara, mari kita baca Maleakhi 3 ayat yang ke-8 ini sekali lagi. Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Engkau memberikan persembahan yang cemar, menghina Tuhan Allah. Setelah sekarang Tuhan berkata, engkau menipu Tuhan Allah. Dengan bagaimana kita menipu Tuhan, saudara-saudara? Yaitu dengan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, ada cerita humor, saudara-saudara, ya, supaya saudara tidak tegang. Saudara, ini cerita humor saya baca di salah satu kisah website yang cukup menarik untuk saya sampaikan mengenai persembahan persepuluhan, saudara. Ada 3 orang berbeda profesi, seorang akuntan, pengacara, dan seorang bankir, saudara. Mereka itu sedang berdiskusi, berdebat soal persepuluhan, saudara. Dan masing-masing dari mereka mengemukakan alasannya mengapa mereka itu belum membayar persepuluhan, katanya. Nah, saudara, seorang akuntan berkata, saya belum memberikan persepuluhan, membayar persepuluhan karena saya ini belum menerima surat tagihan dari Tuhan, kata dia. Saudara, ya. Nah, kemudian saudara, seorang pengacara nih, saudara, yang dekat dengan masalah hukum dan undang-undang, saudara, tidak mau kalah. Dia bilang begini, kalau saya belum membayar persepuluhan karena belum ada undang-undang yang mengaturnya, kata dia, saudara. Nah, kemudian seorang bankir, saudara, dia berkata, saya sih sudah lama pingin, gitu kan, sudah lama mau, gitu, saudara, ya. Ini lebih baik lagi, ini belum, ini masih ada hati pingin, mau, begitu, membayar atau memberi persepuluhan. Tetapi sampai sekarang saya belum tahu nomor rekeningnya Tuhan, kata dia, ya. Nah, ini kisah-kisah humor, saudara-saudara. Namun intinya, saudara, ketiga orang ini sama-sama punya reason, punya sama-sama alasan yang kelihatannya mungkin masuk logika, masuk alasan mereka mengapa tidak memberikan persepuluhan, saudara. Nah, saudara-saudara, mengapa, pertanyaannya, Israel dikecam oleh Tuhan dengan dahsyat? Engkau menipu Tuhan Allah, saudara. Saudara, di dalam hal apa Israel menipu Tuhan Allah? Maleakhi, saudara, menuliskan dengan tegas, saudara, firman Tuhan yang memberikan perkataan yang tajam kepada mereka.
bahwa mereka menipu Tuhan di dalam segala macam alasan apapun, yaitu dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, mengabaikan persembahan, meremehkan perpuluhan, tidak peduli, tidak mau tahu. Saudara, sesungguhnya sebagai umat yang percaya, kita ini menipu Tuhan Allah. Padahal sesungguhnya, saudara, persepuluhan itu miliknya Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu. Saudara, kita yakin bahwa Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Saudara, maka sebenarnya, saudara, pernyataan 1/10 penghasilan orang percaya itu haknya Tuhan. Itu miliknya Tuhan, saudara. Namun, saudara, lebih jauh lagi di dalam perjanjian baru juga diingatkan bahwa seluruh hidup kita orang-orang percaya ini adalah miliknya Tuhan. Maka Roma 12 ayat pertama, Paulus dengan jelas mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidupmu, saudara. Karena hidup kita itu adalah miliknya Tuhan Allah. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu pemberi segala sesuatu. Saudara, ingat, ketika kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, konsep berpikir kita bukanlah supaya ketika kita memberikan persepuluhan, Tuhan langsung memberikan berkatnya kepada kita. Saudara. Bukan, saudara. Bukanlah sebuah pemberian untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, mancing Tuhan istilahnya. Saya pancing Tuhan dengan kasih persepuluhan supaya Tuhan memberikan berkatnya limpah padaku. Itu mancing Tuhan, nyuap Tuhan mungkin, saudara. Saudara, tetapi dengan sebuah konsep yang benar bahwa Allah itu terlebih dahulu memberkati kita, memberkati saya, memberkati saudara. Dan kemudian saudara-saudara, kita ini meresponnya dengan ucapan syukur, memberikan persembahan persepuluhan. Maka saudara-saudara, makna persembahan persepuluhan itu bukan tentang kita ini memberi Tuhan itu uang. Karena Tuhan butuh uang, maka saya kasih uang. Karena gereja butuh uang, saya kasih uang. Bukan itu, saudara-saudara. Saudara, itu sebuah konsep dan hal yang salah yang perlu kita benahi, saudara. Melainkan, saudara, sebenarnya persembahan persepuluhan itu adalah sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan itu layak untuk mendapat yang pertama, mendapatkan yang utama di dalam hidup kita, saudara. Saudara, dengan memberikan persembahan persepuluhan itu sesungguhnya kita secara aktif memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Mempercayai bahwa Tuhan itu pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, pemberi segala sesuatunya, saudara. Maka saudara, tujuan memberikan persembahan persepuluhan itu adalah untuk mengajar saya, mengajar saudara, supaya kita ini memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, persepuluhan itu bukan sekedar kewajiban keagamaan, sekali lagi, saudara, melainkan sebuah tindakan iman, sebuah demonstrasi iman yang nyata, saudara, dari sebuah ketaatan kita terhadap perintahnya Tuhan, saudara. Bahwa kita mengakui segala sesuatu yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan itu kepada saya dan saudara sebagai penata layannya. Saudara, jadi bagaimana kita belajar untuk memberikan persembahan persepuluhan itu
sebagai sebuah tindakan ibadah penyembahan kita, sebagai sebuah ekspresi daripada rasa cinta kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan Allah, dan sebagai sebuah tindakan nyata kita belajar mau taat secara total kepada Tuhan. Dengan kita ini memberikan kembali apa yang menjadi milik Tuhan, saudara. Mempersembahkan apa yang telah Dia berkatkan dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita boleh menjadi rekan kerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ikut ambil bagian di dalam tujuan untuk membangun kerajaannya. Kita berkontribusi terhadap pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, banyak orang berkata susah memberikan perpuluhan. Kalau penghasilan kita 100.000 masih mudah, 1 juta mungkin masih mudah, 10 juta mulai kita berpikir, 100 juta lebih dari itu, saudara-saudara, kita mulai mungkin bertanya, bagaimana kita akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Nanti kita akan bangkrut. Nanti kita akan keteteran dalam keuangan. Nanti kita akan mengalami kesulitan di dalam finansial. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, sejarah tidak pernah mencatat, saudara, bahwa ada orang yang jatuh miskin oleh karena dia setia memberikan persepuluhan. Capkan ini baik-baik, saudara. Ada orang jatuh miskin karena hutang banyak, saudara-saudara. Ada orang jatuh miskin oleh karena menyimpang kebenaran, saudara-saudara. Lalu melakukan hal yang tidak benar itu terlalu banyak, bukan? Tetapi saudara-saudara, sejarah tidak pernah mencatat ada orang yang jatuh miskin oleh karena dia itu setia dalam iman komitmennya kepada Tuhan, dalam ketaatannya untuk melakukan titah-titahnya Tuhan, memberikan persembahan, dia jatuh miskin. Tidak ada. Sebaliknya, saudara-saudara, orang yang setia memberikan persembahan dan persepuluhan, maka berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan atas kehidupannya. Saudara, Tuhan Allah berjanji di dalam Maliaki pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai sekedarnya, sampai berkelimpahan. Saudara, siapa yang berkata ini? Firman Tuhan. Uji Tuhan Allahmu. Jikalau engkau setia memberikan persembahan persepuluhan, saudara, Tuhan Allah berjanji, saudara, bahwa Tuhan yang akan membuka tingkap-tingkap di langit. Dan Tuhan itu pula, saudara, yang mencurahkan berkat-berkatnya dalam hidupmu sampai berkelimpahan. Saudara, yang berjanji ini bukan manusia, saudara. Yang berjanji ini bukan penguasa dalam dunia. Yang berjanji ini bukan raja dalam dunia, saudara. Tetapi yang berjanji ini adalah pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, dan pemberi segala sesuatu. Kita amini akan janji firman Allah ini, saudara. Tuhan bukan hanya berjanji untuk membuka dan mencurahkan berkatnya, tetapi dalam ayat yang ke-11 dan 12, Tuhan yang akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Segala bangsa akan menyebut kamu apa? Berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tadi kenapa di awal saya sampaikan pasal pertama ayat yang kedua, aku mengasihi kamu. Dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi? Panen kami gagal, kami menderita kekeringan, kami menderita kelaparan. Itu ungkapan pertanyaan Israel. Setelah dalam pasal 3 Tuhan memberikan sebuah jawaban kesimpulan. Jikalau engkau tidak hidup menipu Tuhan, jikalau engkau tidak hidup untuk
jahat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berjanji untuk bukan hanya mencurahkan berkat, tetapi akan menghalau segala sesuatu yang membuat engkau gagal panen, yang membuat engkau itu kehilangan akan berkat. Surah ini adalah janji yang Tuhan Allah berikan kepada umatnya yang mau saudara untuk melakukan akan perintahnya. Saudara, Allah itu mengasihi kita, saudara. Allah tidak kekurangan uang kita. Allah tidak membutuhkan uang kita, saudara-saudara. Yang Tuhan Allah inginkan adalah hati yang mengasihi Dia. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Tema besar sepanjang 2024 ini adalah aku mengasihi Tuhan lebih dalam. Mengasihi Tuhan lebih dalam. Mari kita belajar mengasihi Tuhan lebih dalam dengan belajar untuk mentaati akan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mentaati apa yang menjadi kehendaknya, firman-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maka pernyataan Tuhan Allah sebagai janji yang Tuhan Allah sampaikan kepada Israel ini juga ditujukan kepada saya dan saudara. Kalau kita belajar setia, memberikan persembahan dan persepuluhan, ingatlah bahwa Tuhan akan memberkati hidupmu, menghalau segala belalang pelahap, sehingga engkau tidak akan mengalami apa itu kekeringan, gagal panen dan sebagainya. Saudara, pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Kita masuk tahun 2024 ini setelah melewati masa pandemi yang begitu panjang, yang sangat melelahkan. Krisis terjadi di mana-mana. Tetapi jikalau saudara masih bisa hidup bernafas sampai detik ini, saudara, bukankah itu adalah penyertaan dan pimpinan Tuhan? Maka mari kita menjadi orang-orang yang belajar mengasihi Tuhan lebih dalam, dengan belajar mengikuti dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Seorang pemuda berusia 16 tahun yang bernama William, dia harus meninggalkan kotanya, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya untuk bekerja mencari nafkah. Di tengah-tengah kemiskinannya, di tengah-tengah ketidakmampuannya secara finansial, saudara, dia meninggalkan kotanya. Setelah ketika di kapal, dia bertemu dengan kapten kapal. Dan pemuda ini lalu menceritakan akan segala sesuatu kepahitan, penderitaan, kemiskinan dan kegetirannya. Kapten tua ini orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah lalu dia ajak William, pemuda 16 tahun ini, berlutut berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu dia menasihatinya bahwa dia harus menjadi seorang pemuda yang jujur. William berkata, aku hanya bisa membuat sabun, membuat lilin, tidak bisa yang lain. Setelah kapten tua ini berkata, engkau harus bekerja dengan baik, lakukan yang terbaik, jadilah orang yang baik. Dan ingat, berikanlah hatimu untuk menjadikan Yesus Tuhan itu sebagai milik dalam hidupmu. Maka pergi ke New York. Engkau bekerja dengan baik. Ingat Tuhan Yesus, jadikan Tuhan yang utama, yang pertama dalam hidupmu. Saudara, nasihat kapten tua itu diingat oleh William ketika dia masuk ke New York. Dan ketika dia mulai bekerja, membantu saudara, hasil pertamanya, dia belajar untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan. Ketika dia setia memberikan 1/10 pada Tuhan, saudara, Tuhan memberkati dan terus memberkati, saudara. William akhirnya bukan hanya menjadi seorang pekerja, tetapi dia menjadi seorang rekan kerja. Dan Tuhan terus memberkati akan kehidupan William dari seorang pemuda miskin menjadi seorang pemilik usaha, saudara. Maka ketika dia diberkati oleh Tuhan, saudara, bukan hanya 1/10 yang dia persembahkan untuk Tuhan. 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, sampai akhirnya apa yang dia dapatkan dia berikan untuk Tuhan. William Colgate,
Saudara, dalam hidupnya dia berkata, jika engkau ingin diberkati oleh Tuhan, berikanlah apa yang menjadi hak miliknya Tuhan. Saudara, kalau kita ingin hidup kita dipimpin, disertai, diberkati, dihalau dari lalang, dari belalang yang menghabiskan akan tanah-tanah kita, pekerjaan kita, yang membuat ekonomi kita terus merosot, mari kita belajar taat kepada Tuhan, sehingga segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Saudara, hidupmu di tengah-tengah zaman akhir ini hidup penuh bahagia, bukan hidup penuh bahaya. Kalau engkau mendapatkan uang oleh karena menipu, saudara-saudara, hidupmu penuh dengan bahaya. Tetapi kalau engkau memakai uangmu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, saudara, Tuhan berkata, hidupmu akan berbahagia. Maka saudara-saudara, Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tadi ketika saudara-saudara masuk, saudara-saudara, para asar membagikan satu lembar form tentang persembahan persepuluhan yang dicetak oleh Sinode GKI kita. Saudara, itu menjadi satu lembaran komitmen. Adakah kita mau memasuki tahun 2024 ini dengan sebuah komitmen ketaatan untuk memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, nanti saudara-saudara bisa mengisi, mendoakannya terlebih dahulu. Jikalau saudara sudah mengisinya sekarang, saudara nanti bisa serahkan itu kepada petugas. Kalau saudara itu mau isi di rumah bersama dengan keluarga untuk mendoakan, silakan saudara bawa pulang, doakan, berlutut kepada Tuhan. Saudara, adakah kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam sepanjang umur hidup kita, yang sudah terlebih dulu mengasihi kita? Aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Adakah kita membalas cinta kasih Tuhan ini dengan kita mengasihi Tuhan lebih dalam, lebih sungguh lagi, dengan mentaati akan perintahnya? Saudara, jikalau Tuhan sudah memimpin akan perjalanan hidup kita, maka ingatlah saudara, bahwa memberi persembahan perpuluhan itu adalah sebuah pengakuan, bukan paksaan, saudara. Ya karena gereja paksa, gereja kasih pajak, bukan, itu konsep yang salah. Bukan perspektif orang percaya. Saudara, persepuluhan itu bukan dipajak oleh gereja, bukan. Tetapi sebuah pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Bahwa Allah itu adalah pemberi daripada berkat. Tidak ada orang miskin oleh karena dia memberikan persembahan persepuluhan. Perpuluhan, persembahan kita berikan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebajikannya, pemeliharaannya, kesetiaannya. Sebagai ungkapan rasa cinta kasih kita kepada Dia. Mari saudara-saudara, kita memasuki menjalani tahun 2024 ini dengan menghormati Tuhan Allah, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, pemberi segala sesuatu. Bahkan nyawanya pun diberikan untuk kita. Yang terbaik Tuhan sudah berikan. Adakah kita memberikan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita, cinta kasih kita, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tenangkan hati sejenak. 1 menit saja. Silakan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi komitmenmu di tahun ini kepada Tuhan? Ya Tuhan, meteraikan dalam-dalam kebenaran sabdamu di dalam batin kami. Mohon Allah Roh Kudus yang akan memampukan, menggerakkan, menggelorakan kami
Untuk kami menjadi orang-orang percaya yang menghormati Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Menghormati Tuhan dengan mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Apa yang ada pada diri kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, cinta kasih kami kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Sebagai bentuk demonstrasi ketaatan iman kami kepada Engkau. Teguhkan iman umat-Mu, berkatilah mereka, orang-orang yang berkomitmen untuk cinta Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, memberkati hidup mereka. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.